Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kamelia. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran perkuliahan tentang teknologi pembelajaran. Saya Rizky Kamelia dengan NIM 23301164. Pada hari ini saya akan membahas tentang aplikasi yang bisa digunakan sebagai teknologi pembelajaran. Yang pertama, kita membahas tentang latar belakang, di mana pesatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini itu membuat kita yang berada di dunia pendidikan tidak bisa terlepas dari yang namanya tuntutan global, di mana kita sebagai pendidik harus bisa mengupayakan pemanfaatan terhadap aplikasi dan dari teknologi yang digencar-gencarkan pada saat ini. Saya memilih 3 aplikasi. Yang pertama ada Canva. Canva merupakan sebuah program desain online yang banyak menawarkan berbagai alat seperti untuk presentasi, untuk membuat resume, poster, membuat brosur, bagan, dan lain sebagainya. Canva ini sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran, di mana tersedia banyak desain menarik untuk membuat presentasi atau PPT, kemudian untuk membuat bahan ajar lainnya, terutama kalau di bahasa Indonesia itu bisa membuat berbagai iklan, kemudian tentang aplikasi fitur-fitur lain yang bisa bermanfaat juga di media pembelajaran. Manfaat lainnya untuk di bidang bahasa Indonesia yaitu misalnya ada 3 pemanfaatan yang kita jadikan sebagai fokus, di mana yang pertama, siswa dilatih untuk menguasai keterampilan-keterampilan baru, yakni di aplikasi Canva, itu banyak desain-desain menarik yang bisa melatih keterampilan-keterampilan, gitu. Kemudian yang kedua, ada media pembelajaran dalam arti menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran yang nyaman dalam penggunaan, dalam efisien waktu, dan hasil yang ingin dicapai. Karena di media Canva itu ada sebagai latar yang digunakan gitu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai literasi visual siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini terkait juga dengan tema-tema yang digunakan di dalam aplikasi Canva. Karena kita bisa mengklik, misalnya kita ingin mencari PPT, kita tinggal menulis PPT di dalam pencarian kita. Kemudian nanti akan muncul banyak template di Canva, kemudian kita hanya tinggal memilihnya saja. Selanjutnya yaitu ada contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana kita memfokuskan kepada pembelajaran tentang sastra, yakni dalam bentuk penulisan cerita pendek. Kita membuat contoh di mana siswa itu membuat sebuah cerita yang berada di Canva, kemudian memanfaatkan media gambar atau kreativitas yang sesuai dengan emosional mereka secara langsung dengan gambar, penggunaan warna, kemudian simbol lain yang juga dapat digunakan di aplikasi Canva. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ada aplikasi kedua yang juga sangat bermanfaat dalam media pembelajaran, yakni aplikasi Kahoot. Kahoot adalah sebuah website di internet yang dapat menghadirkan suasana kuis yang meriah dan menyenangkan ke dalam kelas. Kahoot ini juga dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas tanpa harus menyulitkan siswa gitu ya, karena aplikasi Kahoot ini bisa juga digunakan di gawai, di laptop, ataupun juga bisa disambungkan di proyektor kelas. Di aplikasi Kahoot bisa di-update atau bisa di-download melalui Play Store, juga bisa menggunakan akses websitenya di www.kahoot.com. Jadi aplikasi Kahoot ini sangat bermanfaat, di mana ini merupakan sebuah game ya, fokusnya kepada game, kemudian sangat memanfaatkan jaringan sosial. Nah, jadi aplikasi Kahoot ini didesain untuk permainan per kelompok, di mana nanti di dalam proses pembelajarannya kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau game yang terdapat di Kahoot. Kemudian aplikasi Kahoot ini tidak perlu menginstal software, artinya dia merupakan aplikasi yang tidak menyulitkan karena kita bisa melakukan pendaftaran akun di kahoot.id, hanya seperti itu saja. Atau yang lebih mudah, jika kita sudah mempunyai Facebook, kita bisa menoutkan dengan aplikasi Facebook atau email kita yang tertaut di Facebook, atau juga bisa menggunakan akun Gmail begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk khusus smartphone itu Kahoot bisa diunduh melalui Play Store, gitu, lebih memudahkan untuk digunakan di gawai. Kemudian selanjutnya, peserta yang memainkan Kahoot
akan diberikan pertanyaan yang ditampilkan di layar, kemudian peserta diberi batas waktu untuk menjawab, dan setiap jawaban benar atau salah akan langsung ditampilkan di layar dan mendapatkan poin pada setiap akhir pertanyaan. Jadi setelah aplikasinya diinstal, kemudian menjawab pertanyaan yang dari beberapa kelompok, Kahoot ini akan menampilkan langsung poin atau nilai akhir yang kita dapatkan ketika kita sudah mengakses atau menjawab pertanyaan. Sayangnya Kahoot ini ketika di akhir sesi dia hanya menampilkan urutan poin 3 besar, artinya hanya 3 siswa atau peserta didik yang mendapatkan nilai terbesar itu yang akan ditampilkan pada layarnya. Kemudian aplikasi terakhir saya memilih ada Quizizz. Quizizz ini merupakan salah satu aplikasi yang juga dapat membantu peran guru dalam proses pembelajaran dan asesmen gitu. Pemanfaatan aplikasi Quizizz ini menurut Irwansyah dan Izati pada tahun 2021 juga merupakan pendapat dari Lestari 2019 dan lain-lain mengungkapkan bahwa aplikasi Quizizz ini sangat mudah diakses dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun. Jadi aplikasi Quizizz ini juga sangat memudahkan dalam pemanfaatannya untuk guru dan siswa, di mana dalam proses penggunaannya itu Quizizz akan secara langsung menampilkan skor atau penilaian di akhir kuisnya nanti, gitu ya. Kemudian aplikasi Quizizz ini juga memiliki banyak keunggulan, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, di mana guru dapat memilih jenis latihan yang akan dipakai karena sudah ada beberapa latihan dari guru sebelumnya. Jadi, guru yang akan membuat kuis baru atau akan menggunakan kuis-kuis yang ada di Quizizz itu bisa berpatokan dengan kuis yang sudah dibuat oleh guru sebelumnya, begitu ya. Kemudian yang kedua, ada siswa dapat melihat skor secara langsung setelah mengerjakan latihan. Hal ini hampir sama dengan Kahoot, di mana Quizizz ini setelah kita melakukan atau menjawab soal, kita akan langsung mendapatkan nilai dari hasil pengerjaan kita. Kemudian, aplikasi Quizizz ini juga merupakan aplikasi yang sangat efektif karena dapat digunakan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun karena sangat mudah diakses. Kemudian juga terdapat sistem peringkat setiap siswa submit jawaban dalam aplikasi Quizizz ini seperti Kahoot juga. Setelah di akhir sesi itu akan muncul beberapa peringkat siswa-siswa teratas yang mampu menjawab soal-soal dengan benar. Dan terakhir, jawaban benar salah itu juga akan disubmit dan dinampakkan di layar terakhir setelah kita menjawab Quizizz. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Itulah tadi aplikasi yang saya pilih di dalam proses pembelajaran untuk materi perkuliahan teknologi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.